Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Malam ini kita jadi ketemu. Mungkin koneksinya kurang bersahabat, tapi aku ini record supaya teman-teman bisa nonton nanti dengan lancar, nggak kayak kemarin ketemu punggungnya aja. Thank you banget. Yang hari ini ketemu saya, loh Mas, kok kaosnya nggak ganti gitu? Kaosnya sejuta pengusaha ini. Ini hadiah dari sahabat saya ini. Em, yang ketemu hari ini kok belum ganti ya, saya belum mandi. Hari ini saya belum mandi, terus kemudian tadi conference call dengan teman-teman distributor ya, teman distributor, edukasi dan ngobrol-ngobrol sampailah kita di sini gitu ya. Jadi mohon maaf kalau pertama nggak ganteng sama sekali, yang kedua memang dari sananya seperti itu. Terus yang kedua mungkin bau karena belum mandi, mohon dimaafkan gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita sampai di mana nih? Di pertanyaan ya, tanya jawab. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di grup, di apa namanya? Disampaikan di komen YouTube teman-teman, nanti seolah akan saya jawab. Kita akan sampai pukul jam 9 ya, jam 9 ya, lebih dikit. Tapi jam 9 kita harus selesai. Ngantuk. Baik, karena belum ada pertanyaan, kita menyapa dulu dari Mas Muhammad Nurkolis. Mas Muhammad Nurkolis langsung gas tanya struktur landing page, nah yang baku. Kemudian Mas Gun Official, Assalamualaikum Mas, siap belajar bareng Sultan? Wah siap itu. Kemudian Mas Ahmad Ardian, kemudian My User, mengapa mesti banyak akun Biz Manager? Mas Abdul Matin, Assalamualaikum Mas, Tuban siap menimba ilmu sebanyak mungkin. Nah siap, terima kasih. Di di apa namanya Instagram ya, ini banyak juga dari Mas Prayoga, Mas Ivan, Mas Endah Prastika. Ini gimana kabarnya Mbak Endah? Jogja lepas Mbak. Albi, Mas Faisal Razali, Mas Yoni, Mas Yoni lagi, dikangen ini, Mas Ihsanul Foundation gitu, Mas Yoyori, Mas Ponyo, Umu Farhan, Kak Tis Gastor, Agung Setia gitu, Joni Suara, Mas Juan ya, John Pantau, kemudian Uka, Abi Reka Pradana gitu, banyak banget lama-lama. Baiklah kita ini iklan. Kita ke pertanyaan yang kemarin belum sempat dijawab ya. Sebelum ada pertanyaan dari Instagram dan YouTube, yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Sebelum kita ke materi, saya mau ngobrol sedikit mengenai Learning Limited nih. Learning Limited yang jadi concern kita semua. Dari minggu kemarin kita masih bahas Learning Limited tapi belum banyak jawaban, bahkan makin banyak pertanyaan. Aku kemarin konsul ke teman-teman Facebook. Kenapa Learning Limited itu nomor satu isu-isunya ya? Kenapa Learning Limited itu kok kurang dari 7 hari sudah kena Learning Limited Mas? Nah, gitu kan. Baru 2 hari, katanya 7 hari. Jawabannya adalah setelah iklan-iklan berikut ini. Honey Lemon terbuat dari honey dan lemon. Dia cocok ketika menemani kamu pas makan selai dan ketika kamu runyem. Learning Limited itu kenapa belum 7 hari dia sudah kena gitu ya. Halo Mbak Nita gitu. Sudah sudah kena Learning Limited, kena strike Learning Limited. Yang pertama adalah Facebook melihat kecenderungannya ketika konversi per hari itu nggak nyampe 10,
dipastikan kurang lebih algoritma Facebook nanti 7 hari ke depan toh dia nggak akan nyampe ke 50 konversi. Jadi supaya menghemat biaya iklan dan kita melakukan perbaikan yang signifikan, maka setelah 2 hari, 3 hari kok sudah learning limited. Ini memberikan manfaat yang bagus juga buat teman-teman yang beriklan ketika ad-nya itu nggak perform, campaign-nya nggak perform, dikasih tahu sama Facebook lebih awal. Bagus kan jadinya kan? Dikasih tahu lebih awal kalau kamu learning limited. Karena kalau learning limited nanti akan kita bisa melakukan do something, misalkan di pause campaign-nya, kemudian dimatikan. Kalau udah learning limited ya, dimatikan asetnya gitu. Sehingga kita akan terhindar dari kebocoran yang hakiki, di mana ketika kalau diterusin, kalau udah learning limited mau ngapain? Kan nggak akan nggak akan perform maksimal. Dia akan learning selama-lamanya gitu, nggak akan sampai ke tahap aktif atau learning phase-nya selesai. Kemudian yang kedua, caranya supaya kita ngiklan nggak sampai ke learning limited itu gimana sih? Yang pertama, kita mesti lihat bahwa iklan kita ini budgetnya mencukupi apa enggak. Jadi misalkan kita hitung-hitung dulu nih budget iklannya. Budget iklannya itu mencapai 50 apa enggak? Budget iklannya itu mencapai 50 konversi enggak gitu. Misalkan CPA-nya 20.000. CPA-nya 20.000. Tapi kita budgetnya 50.000. Praktis kan akan sekitar 2 sampai 3 konversi kan per hari. Jadi kalau kita tetap maksa dengan budget 50.000, kita pengen learning pace-nya itu selesai dalam waktu 7 hari, itu seperti aku merindukanmu. Nggak akan terjadi. Sehingga budgetnya mesti proper. Misalkan kalau CPA-nya 20.000, maka kita hitung ya supaya aman, angkanya adalah 20.000 kali 10 ya, 10 konversi. 20.000 kali 10 berarti 200.000 minimal ya, minimal 200.000 gitu. Kalau mau ngegas ya 500.000 kayak saya itu, sehingga potensi untuk selesai di learning phase itu bisa terlampaui gitu ya teman-teman. Aku belum membuatkan materi presentasi. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan di chat ya. Nah, ini ada slide-nya. Saya mau share. Gimana enaknya? Wah, ini banyak jebakannya ini. Oke, kita kemana kita? Mau share power screen share tapi di PC yang lain. Oke, kita bisa. Bismillah, bismillah. Kita mau bahas learning limited ya kali ini. Learning limited. Oke. Asik.
Nah ini dia. Ayo Tara. Nah ini, aduh ini harus dibantu AM kita ini. Mas Yuni. Baiklah, ini adalah salah satu start yang kita ini apa namanya kita punya, dan ini masuk ke learning limited. Apa sih ceritanya ya ceritanya? Oh Tuhan, tolonglah aku, internetnya macet. Oke, ini teman-teman, learning limited itu seperti ini. Learning limited adalah warnanya kuning ya, learning limited warnanya kuning. Kemudian, loh Mas, kok learning limitednya setelah 13, 14, 15, 16, 4 hari udah ketemu learning limitednya. Budgetnya ke-spend ke sini. Harusnya dia di angka ini ya, 7,1 M juta. Ini harusnya untuk spending, itu harusnya di abu-abu. Ini abu-abu apa namanya? Kemudian learning pace-nya ini hijau, hijau. Nah, ketika di hari keempat dia udah masuk hari keempat, ternyata learning limitednya jalan, jadi ada aset yang dia ketemu learning limited, maka aset ini udah saatnya kita, udah kamu saatnya tidur ya, jangan diterusin. Yang bener adalah minimal ini amount spend-nya ini yang warna apa ya, ungu ya, warna ungu. Jadi kalau ada kayak gini nih udah kuning-kuning, yuk kita cek aset masing-masing, ada yang learning limited udah disuruh berhenti dan kita perbaiki ad-nya, asetnya, budgetnya, dan lain sebagainya. Budgetnya keserap ke learning limited. Begitu dia keserap ke learning limited, ini learning limited nih amount spend-nya 1,M, ini kayak kita buang-buang duit nih di sini nih, dan nggak akan sempat belajar nih, nggak akan selesai belajarnya ya, nggak akan selesai belajarnya. Untuk itu kita mesti cek. Cara ngeceknya yaitu ke akun overview, ke akun overview. Oke, ini sekaligus menjawab, ternyata kenapa Mas kok learning limitednya udah 4 hari, udah muncul. Katanya 7 hari, setelah belajar selama 7 hari, baru muncul. Nih jawaban saya. Facebook memberikan kesempatan buat kita memberikan data secepat mungkin supaya kita nggak buang-buang duit ketika memang secara jumlah konversi itu nggak akan melampaui menuju ke 50 konversi per week, per 7 hari, maka Facebook udah ngasih tanda learning limited gini sama Facebook. Kamu cari yang lain deh Mas gitu, ad-nya yang baru gitu, yang keren gitu, supaya kamu nggak habisin duit. Gitu ternyata baik kan Facebook kan? Gitu teman-teman. Lanjut ke ya Allah, pertanyaannya makin padat merayap saudara-saudara. Mas kalau belum menerima COD gimana biar banyak yang mau transfer? Belum menerima COD. Ya, kita edukasi teman-teman supaya teman-teman atau customer itu customer itu membeli produk kita itu cash ya, sehingga cash flow kita aman. Kalau kita menjual produk kita itu dengan cara COD, itu duit kita di melayang-layang itu. Karena melayang-layang akhirnya malah cash flow kita berantakan. Supaya customer itu bisa beli transfer, maka ada perbedaan antara harga transfer dan COD. Ada biaya adminnya, ada biaya diskonnya kalau kita diskon, potongan harga ongkir ya kan Pak, ongkirnya pakai Shopee kan itu bisa dapat gratis. Jadi kalau transfer gratis ongkir gitu, customernya akan jadi akan jadi transfer. Tapi selebihnya sebenarnya itu approach atau pendekatan dari customer atau customer service kita. Kalau customer service kita itu approach-nya itu untuk menjual secara cash atau transfer, customer juga akan ikut sih menurut saya.
Dan kita udah coba dari 70% COD itu menjadi 30% COD. Itu caranya cara lebih meyakinkan customer bahwa kita itu corporate, transfernya ke perusahaan, itu branded, barangnya brandnya udah branded gitu kan, murah itu branded gitu. Terus kemudian customer service kita juga lincah, cakep, terus kemudian ada promo-promonya kalau transfer gitu ya, supaya cash flow kita sehat gitu. Terus yang nggak kalah pentingnya kalau COD tim leadernya nggak dapat bonus, CS-nya dapat, tim leadernya nggak dapat bonus. Jadi kalau misalkan contoh nih, ini sekedar contoh bukan kita mendominasikan. Jadi kalau bonusnya anak-anak yang transfer itu katakanlah 5.000, kalau yang COD 2.500 gitu. Jadi mereka akan ngejar transfer. Gitu Mas. Iya, enak kan? Yang pertanyaan berikutnya dari Mas Tovan Ferdian, apakah efektif kalau saya menjalankan iklan lowest cost terdiri dari banyak aset dengan interest yang berbeda-beda dengan budget 50.000 per aset, masing-masing aset terdiri dari 5 ads? Mas Tovan Ferdian, itu tergantung dari CPA kita. Kalau CPA kita 2.000, 3.000, 5.000, maka kita bisa setup budget 50.000. Sehingga potensi untuk mendapatkan 10 konversi per hari itu nyampe. Terus kemudian kita pakai adset budget optimization ya. Misalkan teman-teman biasa menggunakan adset budget optimization. Jadi budgetnya ada di adset. Dengan interest yang berbeda-beda boleh itu dengan CPO gitu misalkan. Dengan CPO gitu. CPO berarti adsetnya banyak, itu boleh juga nggak masalah. Saudara-saudara, sepertinya saya tadi lupa. Lupa tidak begini. Tidak share display ya. Dan saya ulang untuk startnya. Saya akan ulang untuk startnya. Kembali ke pertanyaan Mas Tovan. Lowest cost bisa dengan aset yang berbeda-beda boleh. Tapi kalau budget kita itu nggak berpotensi untuk learning base-nya selesai, ya CPA-nya kita 5.000 tapi budgetnya 50.000 ketemu. Tapi kalau CPA kita sendiri aja 50.000, budget 50.000, itu kayaknya akan ngabisin duit deh gitu. Karena nggak akan nyampe gitu. Nggak akan nyampe ya, nggak akan nyampe, learning base-nya nggak akan nyampe gitu. Kemudian yang kedua Mas Aldino, Mas mau tanya menurut Mas Yoyo, landing page yang dikatakan bagus itu minimal berapa persen dari CTR klik, link klik? CRT apa CTR ini? Landing page yang bagus itu parameternya bukan link klik sih sebenarnya, lebih kepada loading speed ya, loading speed. Loading speednya bagus, maka dia akan berpotensi untuk meningkatkan loading speednya bagus. Itu akan berpotensi konversinya akan tinggi karena nggak ada yang loss, sedikit yang loss. Nah rata-rata kalau di server teman-teman ini, nggak tahu nih server teman-teman, itu rata-rata 70% yang masuk ke landing page ya. 60% masuk ke landing page, sisanya menguap. Kalau servernya bagus bisa 75%, 80%. Pengaturannya di WordPress atau di static page itu maksimal, misalkan speednya 4 second, terus kemudian filenya itu cuma 1,2 mega, itu akan nyampe itu 80% gitu. Tapi kalau file website kita tuh 3 mega gitu, terus kemudian loading speednya rendah, maka itu akan berpotensi loss di situ. Kemudian Mas Nurkolis tanya, Mas offer beli 1 dapat 2, beli 1 gratis 1 efektif nggak Mas? Saya sering lihat iklan orang lain dengan offer model ini. Aku saranin beli 2 dapat 1 itu baru oke. Tergantung sih, kita hitung-hitungan HPP-nya ya. Kalau HPP-nya misalkan 100.000, kemudian kita jual 200.000 ya nggak ketemu, tapi 100.000 HPP-nya
kita beli 300.000 nih, total HPP 300.000 ya, tapi kalau harganya 500.000 masih dapat tuh. Jadi beli 2 dapat 1, harganya 500.000, jadi kita masih punya potensial profit 200.000 tadi kan, karena HPP 3 pieces produk itu 300.000, iklannya katakanlah 100.000, kita masih dapat profit 100.000. Kemudian Mas Deka Suratman, saya sudah daftar DMC tapi belum dapat balasan ya Pak. Waduh. Oke, teman-teman DMC peserta yang lolos baru 1. Sabar, dan itu mulainya Desember. Tenang, tenang, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita jualannya harus ada cukainya? Cukai, biaya cukai ya. Kalau kita jualan, ya itu jadi parameter harga kan. Biaya cukai atau pajak itu rata-rata 30% totalnya ya. Jadi kita masukkan dia sebagai HPP. Mas Andi Arif Ramadan, Mas, retargeting yang efektif gimana? Budget awal berapa untuk budget kecil? Materi ad bagus buat baru atau ad winning diduplikat aja? Mau dijelaskan? Jelaskan menurutmu ini Mas. Ini ada di webinar kedua lah saya. Ada nih. Retargeting yang efektif yaitu meretargeting iklan yang orang udah page view konten atau chat, terus kemudian kita retargeting lagi. Ada retargeting hari kedua, hari ketiga, hari ke 7 atau 6, kemudian hari ke 14. Gitu. Nanti cari yang paling ketemu. Masing-masing satu aja ya. Kemudian materi ad yang bagus buat baru atau ad yang winning duplikat aja. Nah, kalau retargeting beda nih bahasanya. Kalau ad-nya itu kan cara menurunkan berat badan, tapi kalau retargeting, hei kak, kok kemarin nggak jadi beli gitu, aku udah tunggu nih sampai kering gorokanku gitu, gitu lucu ya, tapi nggak lucu juga sih sebenarnya. Ini kok nggak jadi beli kak, aku udah siapin anunya gitu, nah customer akan empower gitu di situ. Baik, aku mohon maaf kembali ke statnya. Tadi aku lupa sebenarnya nggak nunjukin stat, maka akan coba aku ulangi lagi. Learning limited itu kuning ya, ini learning limited spend 1,4 M juta, learning limited warnanya kuning statnya ya, statnya kuning. Kemudian spending, amount spendingnya oranye, Bang Terong ya, magenta. Kemudian ini adalah biru, ada learning pace-nya, budget yang dikeluarkan untuk learning, belajar tuh mencari audien. Ini sebenarnya bagus banget. Ini karena spending pertama bagus, ya, setinggi. Jadi semua spend untuk semua budget untuk spending ya, untuk mencari audien baru. Kemudian learning pace-nya mulai jalan tinggi, bagus. Spend untuk mencari learning audien baru. Nah, ada adset yang dia bukan nakal yang something yang nggak perform di sini, dia masuk ke learning limited. Nanti teman-teman cek ya, cek di situ. Teman-teman cek di situ sehingga ini ada aset yang saatnya kita matiin tuh karena dia masuk ke learning limited. Learning limited itu nggak perlu nunggu 7 hari, cukup 2-3 hari nih, hari ketiga udah muncul nih learning limitednya, kita petani bahasanya. Cek. Kalau learning limited pause aja, dia nggak akan sampai aktif. Kemudian kok ada, Mas, kalau aku learning limited, tapi CPA-nya kok masih bagus. Mau diterusin boleh, monggo, nggak diterusin juga monggo. Aku saranin perbaiki ad-nya, perbaiki asetnya supaya nggak ada satupun ad kita yang learning limited. Karena kalau learning limited itu sama aja kita buang-buang duit, mereka nggak akan sampai lulus ya, di DO aja, di pause asetnya. Gitu ya teman-teman cara baca seperti ini keren banget. Spendingnya lebih ke spend sama learning base-nya selesai, spend-nya dapat ya. Ini turun learning base-nya gitu, spend-nya dapat. Ini juga learning limit-nya turun, berarti kita udah matiin. Ini ada lagi, berarti ada aset yang nakal lagi. Yuk kita matiin. Itu teman-teman. Nanti di scroll bawah nanti kelihatan nih aset yang learning limited mana gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau mana nih?
Pak, saya mau beli buku ngiklan bisnis baik. Walah, ini iklan kita lewati. Pertama pertanyaan tentang buku, yang kedua yang panggil saya Pak. Bercanda Mas. Ke bisnisnya monggo teman-teman. Kemudian kendala Mas Julian Cempaka, kendala yang saya alami menghasilkan konversi dari TW ke AutoCAD. Wow, saya sudah coba terapkan strategi iklan struktur campaign 4 lapis diajarkan Mas Julian. Tapi hasilnya tetap bocor. Solusinya gimana? Solusinya langsung jualan cilok. CTWA atau apapun itu, selama strategi iklan kita benar, parameter-parameternya terpenuhi, 4 parameter utama yang kita sampaikan terpenuhi, insya Allah itu akan konversi bagus ya. Itu kan konversi bagus, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bukan metodenya yang kurang tepat, tapi ad-nya yang kita perlu perhatiin atau kita perlu tambah yang perbaikin gitu ya. Kemudian Mas, di akhir-akhirnya kenapa reach tinggi tapi konversinya mahal ya Mas? Udah kok ganti konten juga tetap sama. Nah, ini salah satunya adalah karena memang karena COVID daya belinya menurun ya teman-teman, daya beli menurun sehingga customer yang udah lihat iklan sebenarnya tertarik tapi ternyata dia nggak bisa beli karena daya belinya turun. Betul Mas Andre. Kemarin pas Learning Limited juga udah tak naikin budget 2 juta Mas. Bitcap juga tas target tapi nggak nge-reach. Nah, bitcapnya terlalu kecil sehingga nggak nge-reach memang itu. Aku saranin kalau memang udah Learning Limited, perbaiki direstrukturisasi asetnya gitu. Tulisan target cost akan dihapus. Nah, di akun saya sudah dihapus. Jadi harus ke 1 dan 2. Mas, kalau hari pertama bagus kan kita naikin 500.000, lalu hari kedua, ketiga dan selanjutnya malah jelek Mas, harus dilanjutin atau gimana Mas? Tergantung kita masih kuat apa enggak gitu ya, KPI-nya masih KPI kita apa enggak, tapi kalau kelewatan ya di pause aja. Tapi aku saranin selama dia belum limited terusin aja. Lihat start overview yang di sini ya. Lihat start overview yang ada sini gitu. Mas, kalau Learning Limitednya tapi lead-nya masih bagus dan masih masuk cost-nya, lebih baik diperbaiki atau dilanjutin? Aku saranin diperbaiki, yang itu biarin aja. Yang masih lead-nya masih dapat ya, KPI-nya masuk kan, KPI-nya biarin aja gitu. Nah, asetnya biarin aja, tapi kita membangun aset yang hasil perbaikan. Alhamdulillah LP view kami di atas 60% dengan loading speed 7 second. Mas Abdi Muhammad Adam, keren banget nih Mas, tapi aku saranin 80% dan 4 second. Kalau speed 7 second, itu sisanya masih lari. Mas Yoyo mau tanya kapan waktu yang tepat untuk memasang bidding target cost dan lainnya. Setelah conversion learning phase-nya selesai menjadi aktif, baru kita rubah ke manual bid. Terus mau nanya lagi Mas Andre, sebenarnya pencapaian 50 konversi itu melatih pixel di level ad account atau level campaign atau aset? Kalau CPO dia ada di aset, kalau non CPO ya di aset juga. Namanya juga pixel itu ada di aset ya. Paya juga investasi di saham. Wah, ini aku nggak mau jawab nih. Serem pertanyaannya gitu. Mas, asetku learning Mas Mujahid Syafi dari Instagram ya. Mas, asetku learning limited tapi kadang kalau didiemin jadi aktif. Itu gimana? Ya dia udah melewati 50 konversi ya oke lah gitu. Gitu. Minimal CA dari Balai Digital Store, minimal CA itu berapa baru bisa kebaca? Karena salah 1000 ya, 1000 baru kebaca. Mas Johaniswara P. Sugeng Dalu, Mas Sultan Bantul. Wah, Sugeng Dalu teman-teman, Mas Ahmad Wildan Nurrahman. Kemudian Masir Koir ya, potensi dropship di MP Indonesia menurut Mas gimana? Oke, ini dulu topik sebenarnya nggak apa-apa ya.
Dropship akan selalu mendapatkan tempat, tapi aku saranin kalau dropship lama-lama dropship teman-teman udah pengalaman, yuk kita bikin brand sendiri dan itu gak susah. Itu. Pantengin di sini kita seolah akan sharing tata cara bikin brand. Mas, menurut Mas Yoyo, menurut pemasaran betel bakso yang efektif pakai apa? Oke. Tahu kalau aku jual betel bakso juga ini. Bakso Grand bakso enak Grand Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya sama istri bikin pentol bakso dan itu ngiklannya di Instagram, ngejualnya ke teman dan tetangga, kemudian kita hitung per kilo, kemudian kita nggak pakai borak ya, nggak pakai pengawet karena itu buat teman dan kita make by order ya, jadi pre-order istilahnya. Pre-order kita nggak ngiklan tapi posting ke Instagram kita. Kalau mau tanya Brownie Sultan namanya Instagramnya ya, Instagramnya Brownie Sultan. Itu sehari si Sabtu Minggu karena kita waktunya cukupnya cuma Sabtu Minggu ya bikin untuk bakso itu sama istri. Waktunya ya kurang lebih ada sekitar 25 kilo, 20 kilo, 30 kilo, sempat ke 50 kilo dan itu ke teman-teman. Begitu posting Instagram pre-order. Hari Kamis sudah mulai berorder, Jumat Sabtu Minggu Jumat persiapan material, Sabtu Minggu bikin, Minggu pagi dikirim. Jadi customer Minggu pagi sudah menikmati hasilnya. Itu pentol bakso. Kok Mas ya bikin pentol bakso juga? Terus saya ngapain? Namanya juga usaha. Mas Budi Sucipto, Mas diterima daku ke DMC please, DMC 2019 ya, udah tutup Mas, 2020, yuk masih Desember, masih jalan anunya. Mas idealnya scale up naikin budget apa perbanyak campaign atau aset? Nah kalau aku scale up itu naikin budget juga dan perbanyak aset dan campaign tapi jangan terlalu banyak ya, terlalu banyak gitu. Jadi 1, 2, 3 aja pakai bikin campaign. Sorry, bukan campaign, bikin ad account baru terus kemudian ad account baru taruh situ. Ditaruh akun yang baru. Oke, sepertinya sudah sangat malam dan lewat jam 9. Teman-teman, thank you banget waktunya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau kurang berkenan waktunya. Hari ini topik kita sederhana yaitu learning limited. Semoga ini membantu teman-teman untuk mengatasi problematika teman-teman semua dan kapan-kapan kita bisa ketemu lagi dan bahas in detail learning limited ya. Baik, ngaten matur nuwun kanca-kanca sedaya. Matur nuwun, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.